Dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meresmikan berbagai fasilitas baru di Ke Industropolis Batang yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Langkah ini menandai era baru industri yang lebih manusiawi di mana kesejahteraan pekerja, khususnya perempuan, mendapat perhatian utama. Diresmikan oleh Gubernur Ahmad Lutfi, fasilitas-fasilitas tersebut mencakup daycare, penitipan anak, ruang perlindungan pekerja perempuan, ruang laktasi, serta Masjid An-Nahl. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi, turut memberikan dukungan terhadap program ini dengan menegaskan pentingnya fasilitas daycare di lingkungan industri. Menurutnya, kehadiran daycare merupakan solusi bagi para pekerja yang ingin menjalankan peran sebagai orang tua tanpa mengorbankan produktivitas. Tak hanya itu, pada momentum Hari Buruh ini, Gubernur Jateng Ahmad Lutfi menyampaikan pemerintah provinsi memberikan kado kepada buruh yakni menyiapkan kebijakan subsidi tarif angkutan umum bagi buruh. Tarif angkutan umum yang sebelumnya Rp2.000 kini dipangkas menjadi Rp1.000 guna meringankan beban transportasi pekerja. Ke Industropolis Batang saat ini memiliki 7.008 pekerja, yang mana mencakup 60% atau 3.700 pekerja perempuan. Guna menunjang kesejahteraan mereka, fasilitas daycare hadir sebagai solusi bagi pekerja pabrik yang memiliki anak kecil. Direktur Utama KIT, Ngurah Wirawan, menegaskan bahwa keberadaan daycare ini bukan sekadar fasilitas tambahan, melainkan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih suportif. Daycare ini mampu menampung 25 hingga 30 anak dan untuk sementara tanpa dipungut biaya sebagai bagian dari program CSR KIT. Jika jumlahnya meningkat hingga ratusan, kami siap berkomunikasi dengan perusahaan lain agar bisa berkontribusi dalam pembiayaan bersama, jelas Ngurah Wirawan. Selain fasilitas daycare, juga disediakan ruang laktasi yang mudah diakses oleh pekerja perempuan. Ngurah Wirawan pun berharap setiap perusahaan bisa menyediakan ruang laktasi. Dengan demikian, ibu pekerja dapat lebih leluasa memenuhi kebutuhan menyusui tanpa kendala jarak. Selain fasilitas sosial bagi pekerja, kawasan ini juga menghadirkan Masjid An-Nahl, sebuah tempat ibadah yang dirancang sebagai ruang spiritual di tengah kesibukan industri. Dengan luas 200 m dan kapasitas hingga 2.400 jamaah, masjid ini menjadi salah satu yang terbesar di Kabupaten Batang. Serikat Pekerja maupun Serikat Buruh terkait dengan MyD. Artinya, saya sebagai Gubernur Jawa Tengah menetapkan buruh sebagai tempat investasi untuk ikut serta membangun Jawa Tengah. Kemudian apa yang kita lakukan? Yang pertama, kita sudah berikan dari provinsi adalah koperasi buruh. Jadi koperasi ini di daerah Semarang dan lain kita berikan untuk meng-cover kebutuhan pokok masyarakat kawasan buruh dengan adanya koperasi dari buruh untuk buruh dan dilakukan oleh buruh. Yang kedua daycare. Jadi saya sudah buat edaran agar beberapa kawasan dan yang mempunyai pekerja lebih harus disiapkan adanya daycare untuk mempermudah bagaimana seorang karyawan itu apabila bapaknya atau ibunya salah satu kerja di rumah nggak ada anaknya yang nungguin, dia dikasih fasilitas minimal anak bisa terjaga, minimal ibunya atau bapaknya dalam rangka bekerja tidak akan memikirkan lagi terkait dengan anak yang dilakukan. Dan yang ketiga, kita sudah upaya bahwa transportasi buruh akan kita memudahkan dan murahkan, diantaranya yang sebelum 2.000 sekarang menjadi 1.000, sama seperti pelajar. Itu hal-hal yang kita berikan kepada teman-teman buruh terkait dengan MyD di Jawa Tengah. Oke? Terkait dengan perlindungan dari buruh perempuan dari kekerasan seksual sendiri gimana Pak? Ada, bahkan di provinsi dinasnya ada, di Polres seluruh jajaran ada, bahkan di kawasan-kawasan harus kita ada untuk perlindungan anak dan perempuan. Khusus untuk provinsi punya kecamatan berdaya. Jadi para bupati, wali kota sudah saya warning dan edarannya sudah kita berikan bahwa rentang kendali antara kabupaten dan desa jauh, maka ada beberapa kecamatan yang ditunjuk untuk perlindungan anak, untuk manual, untuk disabilitas, untuk ekonomi kreatif anak-anak muda, di mana kecamatan-kecamatan nanti programnya adalah dari provinsi, bahkan dari Kementerian Ketenagakerjaan, yang pelaksanaannya dilakukan oleh di masing-masing kecamatan. Sehingga rentang kendali terkait dengan permasalahan-permasalahan pembangunan desa dikendalikan dari camat. Yang sudah saya resmikan di Solo, nanti daerah-daerah lain akan ikut. Pak, tanggapan? Komentar soal fasilitas daycare yang Oh, nyaman sekali. Saya pun kalau nongkrong di situ jangankan anak kan. Jangankan anak nyaman. Pak, tanggapan terkait ruang laktasi tadi, Pak? Enak sekali lah pokoknya.
Ini nih, kalau di sini kan enak semuanya, enak semuanya dan itu representatif sudah memenuhi kriteria. Misalnya untuk konsultasinya tadi juga sudah bagus, kemudian untuk anak juga tempat bermainnya bagus, ber-AC dan lain sebagainya. Pokoknya good, very good. Ya cukup ya. Buruh wanita menurut saya penting karena merupakan mitra kerja yang kita anggap sangat produktif karena fokus mereka kalau kerja. Cuman di rumahnya ada PR gitu, punya anak masing-masing. Nah, selama ini kita tahu ya, mungkin media juga udah banyak cerita ke kasus yang kemarin itu kan, ditinggal anaknya, nggak terawat malah jadi korban. Nah, kita berharap tidak terjadi di sini, sehingga fasilitas yang kita punya ini mungkin ya untuk beberapa buruh perlu sedikit waktu mengantar ke sini dan mereka harus baru ke pabrik. Tapi nanti kita coba bicara sama semua tenan-tenan kita, kalau bisa juga kayak Ikuan itu kan dia gede pabriknya, memungkinkan nggak fasilitas itu ada di pabrik mereka. Jadi si pekerja wanita kalau bawa anak nggak perlu kesini dulu tapi bisa langsung ke masing-masing pabrik. Tapi kalau pabriknya kecil, jumlah ruangannya juga terbatas, kemungkinan bisa menggunakan fasilitas ini. Itu pertama. Kedua, kalau demand-nya tinggi, kami sebagai pengelola akan perluas. Ini kan masih agak kecil nih ruangannya. Tapi kalau nanti dia permintaannya banyak yang mau nitip anak, ya kami punya kewajiban memperluas. Jadi sekali lagi ini fasilitas lah. Tadi kan Pak Gubernur menyampaikan dan konsepnya sama bahwa buruh itu mitra kerja, apalagi wanita, ya kita berikan mereka banyaklah dukungan. Nah, bagi yang menyusui juga ada ruang laktasi. Tapi agak repot kalau nyusuinya di sini, kalau nitip anak agak gampang. Kalau nyusui mungkin sebaiknya di setiap pabrik nanti ada ruangan menyusui buat ibu. Persentase buruh wanita berapa? Kenapa? Persentase buruh Totalnya di 3.730. 3.730. Iya. Ya, 3.730 yang wanita. Yang kayak care ini Gratis. Sementara ini masih kita gratis. Daya tampungnya berapa, Pak? Sekarang sih kalau ruangan yang ada itu mungkin sekitar 25-30 anak bisa. Tapi kalau nanti jumlahnya, kan tadi saya bilang kalau yang mau nitip banyak, saya berkewajiban memperbesar lagi gitu. Nah, harapan saya sih mungkin kalau kami kan pendekatannya masih CSR sekarang ya, sifatnya layanan. Tapi ketika nanti petugas-petugasnya itu juga makin bertambah, mungkin biayanya juga nanti kita coba lihat ya. Kalau bisa urunan lah sama pabrik-pabrik yang lain gitu. Oh semuanya KITB capek juga saya. Kalau cuma dikit nggak apa-apa, kalau udah ratusan wah pening juga kepala saya. Secara pengawasan Deger sendiri seperti apa, Pak? Ada Yayasan Ibunda. Ada yayasan Ibunda itu yang Meningkatkan ya. pihak lain, Pak. Karena iya dong, kan kalau KITB kita cuma nyediain tempat. Tapi yang ngelola nanti adalah yayasan atau memang lembaga yang ngerti ngurus anak. Saya kan nggak ngerti ngurus anak umur 2 tahun, 3 tahun tuh harus ada lembaga ya yang memang terampil lah ngurus itu. Nggak bisa kami semua, nggak bisa. Jam operasi, Pak? Ya sepanjang jam kerjanya mereka. Kan biasanya pagi sampai sore. Malam nggak ada lah, pulang anaknya.